karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti kita tahu, ini adalah dorongan bagi kita untuk memaknai kasih Kristus menggerakkan kasih persaudaraan. Siapapun yang namanya mereka pengikut Kristus, pasti dia sudah tahu rasanya dikasihi oleh Kristus. Kita tahu bahwa Petrus ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adalah jemaat kecil yang latar belakang Yahudi baru saja menjadi Kristen. Terdiri dari 5 provinsi, di mana mereka mendapat pengembalaan dari Petrus, karena pada saat itu ada guru-guru palsu yang ingin mengganggu keimanan mereka, kepercayaan mereka. Ada guru-guru palsu yang ingin menuding mereka. Melalui surat ini, Paulus Petrus hendak melakukan pengembalaan kepada umat yang baru saja tadinya Yahudi menuju Kristen, yang tadinya Yahudi menjadi Kristen. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun mereka mengalami tekanan, mengalami derita, mengalami aniaya, dan bahkan mengalami ketidakadilan, melalui surat ini Petrus melakukan bimbingan kepada jemaat yang ada di tempat itu untuk teguh di dalam iman, sekalipun ada masuk informasi-informasi yang memboyang mereka, agar mereka walaupun kondisi ditekan tidak menghilangkan kasih yang ada di dalam diri mereka. Kasih Kristus yang ada di dalam mereka itu tidak dilenapkan, tidak dipunahkan, hanya karena mereka menderita, mereka mengalami ketidakadilan, mereka dianiaya dan mengalami ketidaknyamanan. Mereka diminta untuk menjadi duta kasih. Kalau dalam keadaan senang, kita mengasihi itu sesuatu yang mudah. Tapi jika kita sendiri pun kesusahan, kita sendiri pun mengalami tekanan, kita sendiri pun sepertinya sesak, kita sendiri pun sepertinya kurang, bagaimana caranya dalam keadaan yang seperti itu diminta untuk menjadi duta kasih? Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Itu sesuatu yang berlawanan. Bagaimana bisa? Saya saja sakit. Bagaimana saya bisa menyembuhkan orang lain sementara saya kesakitan? Itu gambarannya. Sangat sulit. Bapak Ibu, biasanya orang yang mengalami sakit sejak kecil, mengalami masa lalu yang buruk, saya tidak tahu latar belakang setiap kita, pasti kita mengalami sesuatu waktu kecil, dan itu berdampak sampai sekarang, kecuali kita mengalami pemulihan total. Pak Ibu Saudara, dalam keadaan tertekan, bagaimana jalannya bisa menjadi duta kasih? Tapi Petrus, kalau kita membaca ayat ini, dia tidak berdiri sendiri. Kita melihat di 1 Petrus 1 ayat 18 di atasnya, bahwa mereka, alasan mereka harus menghadirkan kasih, harus menjadi duta kasih, karena mereka sudah ditebus, mereka sudah dilahirkan kembali. Jadi yang dilahirkan kembali lagi tidak sama lagi dengan yang kemarin. Mereka sudah baru di dalam Kristus. Walau keadaan tertekan, keadaan itu tidak membuat mereka tidak mengasihi. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana. Yang fana itu sesuatu yang sifatnya bisa laku, yang fana itu sesuatu yang sifatnya bisa berkarat, yang fana itu bisa digerus, bisa rusak. Tetapi kamu ditebus dengan sesuatu yang kekal, bukan yang fana. Kalau uang terus berganti, emas turun derajatnya, kayu dan semua yang ada bisa laku dan bisa rontok lama-lama. Makanya ada rumah yang tidak ditempati, lama-lama dia menjadi rumah yang seperti apa kira-kira itu? Pasti tidak berpenghuni, rumah itu seperti tidak bernyawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, alasan menjadi duta kasih karena Kristus sendiri pun pelaku dari kasih itu. Dan Kristus sendiri pun
orang Kristen, iya. Tapi kita dibayar juga bukan dengan murahan. Karena bayaran yang dilakukan Kristus untuk kita, itulah alasan kita juga tidak mudah mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak lagi hidup dalam manusia lama, tapi menanggalkan. Kita baca di 1 Petrus 1 ayat 15, makanya dibaca secara terhubung satu dengan ayat yang lain. Di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hendaklah kamu menjadi kudus dengan menanggalkan. Jadi kita tak akan bisa cerita kudus kalau masih menempel warisan manusia lama. Kita bisa saja cuci rambut, kita bisa saja mandi, kita bisa saja bersih dan steril pakai hand sanitizer, kita bisa saja mandi alkohol sekaligus. Tetapi kalau masih belum kita tanggalkan cara hidup yang lama yang kita warisi turun-temurun, itu tak akan bisa. Warisan apa Bapak Ibu yang kita? Warisan ajaran nenek moyang mereka waktu itu. Nenek moyang mereka bilang begini, mereka kan kata berkata ya begini, mata ganti mata, pokoknya titik, gak ada sih yang lain. Gigi ganti gigi, itu warisan nenek moyangnya. Di luar itu gak ada. Tapi Yesus katakan yang lain. Warisan yang melekat, yang membesarkan seseorang sejak dari dia kecil, dia diajar oleh guru-guru rabi-rabi, lalu itu terus membekas. Bagaimana menanggalkan sesuatu yang sudah mendarah daging sejak kecil, sulit kamu ingat. Tapi kamu sudah ditebus, kembali ke situ. Kalau sudah ditebus, ada buktinya. Takkan mungkin Bapak Ibu ada stempel itu. Kalau orang yang ditebus itu masih sama dia dengan yang tidak ditebus. Kalau hidup seseorang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal masih sama dengan mereka yang tidak ditebus, berarti ada apa? Penebusannya dipertanyakan. Perasaan terhadap penebusan itu dipertanyakan. Bapak Ibu Saudara, karena kamu telah menyucikan, ayat ini kita lihat sedemikian spesifik. Tadi kita kedua, Bapak kita selanjutnya menjelaskan secara rinci kata makna kata dalam itu pemahamannya. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan dan kebenaran. Jadi kita diproses untuk menyucikan diri dengan taat kepada kebenaran. Kalau masih kita lawan kebenaran, jangan cerita tentang proses penyucian. Menempel masih sama kita yang tidak benar, masih mengikuti kita kemanapun kita pergi yang tidak benar. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kepada kebenaran. Sehingga setelah proses itu, kamu dapat mengamalkan. Jadi tidak di luar bisa kita langsung menjadi orang yang mengasihi. Ada prosesnya. Mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Di zaman ini, sesuatu yang tidak menguntungkan seseorang, tak ada kali-kali tulus, ikhlas. Tulus itu kita tahu nggak tulus? Dapat nggak apa-apa, nggak dapat nggak apa-apa. Dikasih terima kasih, nggak dikasih nggak apa-apa. Itu baru mental pemenang. Dia nggak menggantungkan dirinya dan tidak menaruh pengharapannya kepada sesuatu yang sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hendaklah kamu sungguh-sungguh, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, tidak seperempat hati. Kalau seperempat hati ada motif lain, itu belum. Dan yang menilai itu adalah Allah. Mengamalkan kasih persaudaraan itu artinya bersungguh-sungguh dengan segenap hati, semurni-murninya, tidak ada campuran kepentingan di dalamnya. Memang siang ias niroba. Dan asing niroba, asing roh, asing di pikiran, asing baik, tidak perempuan itu namanya, tidak segenap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa kita harus mengasihi? Itu tugas kita.
Kristus ada di simpang tengah. Kristus menghadirkan kita, merah orang yang menjadi buta kasih, menghadirkan Kristus itu dimanapun kita berada. Kita ada di pengumuman marga kita ada di rumah sakit umum, kita ada di lapas lulus sekolah, kita ada di sekolah ini, kita ada di tempat orang-orang yang datang minta sumbangan, kita di situ. Di mana ada kita, di situ ada kasih Kristus. Untuk menghadirkan Kristus itu. Jadi Kristus itu lahir lewat diri kita. Kristus itu muncul, Kristus itu terlihat, Kristus itu tercium, Kristus itu dapat dirasakan lewat kehadiran kita. Kepada siapa? Kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Kepada siapapun yang ada di dekat kita, tukang parkir sekalipun. Dan kepada yang nangis tak persoalan kita kenal dia atau tidak di mana rumahnya kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menghadirkan Kristus di mana saja dan kapan saja. Kapan saja, kepada siapa saja, kepada yang dikenal dan kepada yang tidak dikenal, seperti yang dilakukan salah satu anak Tuhan yang cukup menggemparkan dunia, Mother Teresa. Saya sangat salut sebagai hamba Tuhan, dia bisa total, tidak menikah, memang menyumbangkan seluruh hidupnya full kepada Tuhan. Dia tidak mengasihi orang yang dilahirkan dari rahimnya, bahkan anak-anak yang tidak dikenalnya, anak-anak yang dibuang oleh ibu mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menghadirkan Kristus itulah alasan kita bahwa Allah bisa dihadirkan di mana saja, kapan saja, tengah malam, pagi-pagi, buta. Kristus bisa dihadirkan oleh kita. Kita tidak mau, kita sudah dibayar dengan lunas. Kepada siapa, mau warna kulitnya apa, mau umurnya berapa, mau 5 tahun dia, mau 50 tahun dia, mau 17 tahun dia, mau apa latar belakang sosialnya, mau tinggal di mana dia. Kepada semua orang, tanpa batas, tanpa pemisah, tanpa zonasi. Zonasi itu kita yang buat-buat nama-nama. Sektoral itu kita yang susun itu demi tujuan tertentu. Tetapi Allah menembus semua itu. Karena dia adalah Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Ada satu menarik, apa sih sebenarnya untungnya mengasihi? Ada. The power of love itu big sekali, besar sekali. Ada seorang guru, saya sudah pernah kemarin ketepatan ini di SMA 1 Rantau Utara di Undang Korban. Saya pernah ceritakan ini. Ilustrasinya seperti ini. Satu kelas. Di kelas itu ternyata ada kehilangan jam tangan. Jadi ketika ada kehilangan jam tangan, satu anak yang hilang jam tangan ini berkata kepada gurunya, "Pak, jam tangan saya hilang. Tadi saya waktu olahraga saya taruh di kelas ini. Saya tidak tahu di mana." Lalu anak itu bilang, "Pokoknya harus dapat Pak. Itu hadiah saya penting dari bapakku," katanya. Aku pokoknya mau, dia menangis. Akhirnya gurunya ini memanggil, dia tidak kasih tahu ke guru BP atau guru yang lain karena lebih baik tangani sendiri dirinya. Dia menyuruh semua siswanya berbaris ke dinding. Belum sempat mereka keluar dari ruangan, tujuannya adalah pasti tidak jauh jam itu disembunyikan. Mereka ke dinding, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu mereka menghadap ke dinding, dan ketika mereka menghadap ke dinding, gurunya mengikat mata mereka semua, jadi tidak ada yang tahu satupun. Dia merokok kantong anak-anaknya ini, perempuan, laki-laki. Yang perempuan disuruhnya diaman. Ada katanya tidak, ada katanya tidak, ada tidak. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, akhirnya jam itu ditemukan. Berselang kemudian, sudah waktu yang sangat lama, 20 tahun berlalu, terjadi reuni, dan ketika satu anak murid berjumpa dengan gurunya, "Pak, Bapak ingat saya?" "Oh Pak, aku udah berhasil sekarang Pak," katanya. "Ya, oh udah berhasil ya." Ketika dia katakan, "Aku udah berhasil Pak," "Tapi namamu siapa ya?" "Namanya 20 tahun ya kan." Udah pensiun dia, rambutnya udah putih semua. "Namamu siapa ya?" "Siapa namamu? Kelas berapa kamu?" "IPA atau IPS?"
jam itu. Mencuri jam apa? Mana bapak ini? Yang lebih punya bapak ini pikirnya. Aku dulu pak, yang mencuri jam itu. Bapaknya bilang, aku nggak tahu siapa kalian yang mencuri jam itu. Tapi bapak mengerobohkan tonggo dan dapat di kantongku pak. Kok bisa bapak nggak tahu? Karena waktu aku periksa kalian, aku pun menutup mataku. Jadi ketika jam itu sudah berdapat, masih melakukan pemeriksaan ke baris terakhir. Anak itu menangis. Terima kasih. Seandainya bapak kasih tahu aku mencuri waktu itu, tak jadi apa Pak. Pasti semua kawan-kawanku yang ada di tempat reuni ini panakku. Dan waktu rusak. Kamu yang menjawab, kalau aku tidak bisa mendidikmu dengan cara yang lain, kadang-kadang tidak harus kata-kata yang membuatmu mengerti supaya kau tahu bahwa aku sayang sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang-kadang kehancuran seseorang, kehancuran mental, mindset itu berawal dari dipermalukan, dikecilkan, dipikirkan, tidak dianggap kecil, bahkan tidak diperhitungkan siapa dia. Dan ketika dia punya kesalahan sedikit saja itu dibongkar lalu dipermalukan. Sadarkah kita ketika kasih itu adalah kasih yang mengampuni, kasih yang tidak menghakimi, apa yang terjadi? Anak yang harusnya tadi mungkin bisa hancur, dia mengalami kepercayaan dirinya meningkat. Dia seperti punya kesempatan. Kasih itu dapat menyembuhkan semua keadaan. Siapapun kita di sini yang tidak terkonek dengan keluarga kita, siapapun kita di sini yang tidak masih tutur dan tidak mengkatai, tidak mengkaholongi dengan darah daging kita, saya tidak tahu kita siapa, tapi saya yakin itu ada. Kasih bisa menyembuhkan hubungan ayah dengan anak laki-laki, father and son. Kasih bisa menyembuhkan hubungan ibu dengan anak perempuan. Terkadang ada banyak cara yang membuat anak kita mengerti, tidak dengan merepet, tidak dengan marah-marah, tidak dengan itulah. Semakin kita marah, semakin nggak tahu lagi dia jadi apa. Jangan dulu kita cerita global kasih kemana-mana dulu, jangan dulu ke provinsi lain. Rumah kita sendiri. Di luar rumah kita masih ada lagi rumah yang lain. Hanya kasihlah obatnya, menyembuhkan kita dari sakit hati dan menyembuhkan orang lain, lalu memulihkan hubungan itu. Kalau balas-membalas nggak selesai itu mainan. Tak ada intinya, itu akan menjadi episode 1200 sekian. Tak ada selesainya. Sakit hati ini berbalas lagi, bersambung lagi, balas lagi, itu terus sampai iblis bertepuk tangan. Gado aja kalian terus, memang harus gado kalian biar ada kalanku di neraka ini. Kasih dapat memulihkan. Tidak hanya ketika kita memaafkan, bukan hanya kita yang memaafkan hubungan kita, tapi kita pun belajar mengerti rasanya memaafkan, mengerti rasanya mengalah, mengerti rasanya mengosongkan diri kita. Udahlah, kita panjang, udahlah cukup, kita panjang. Tapi kalau dibilang sekarang nggak panjang, jangan disambung besok. Masalahnya kita sering membuat episode kita besok lagi. Ini hari Natal kita sudah selesai loh. Habis itu selesai itu ada episode lain-lain. Apalagi saudara yang terkasih, yang tersulit adalah sulit nggak melakukan kasih. Ya ada. Ketika kita sudah membuat yang baik, kita sudah melakukan yang baik, kita tidak diapresiasi. Ketika kita sudah bikin yang bagus, kita sudah curahkan seluruh diri kita dan seluruh waktu kita, terima kasih aja nggak ada. Kemarin ada yang ngomong,
Bilang makasih nggak bisa dia bilang. Saya seperti itu kita bilang apa? Itu kali dia tidak betul ya. Jadi bagaimana? Dia dulu berdoa. Ini lagi capek dan lari-lari. Ibu saudara yang terkasih, tantangan utama kita bukan salib daging kita sendiri, ego kita sendiri itu yang tersulit, yang selalu menghalangi kita. Kalau nggak dibantu, kenapa rupanya? Ya yang butuh apa yang butuh dia? Padahal kita bisa bantu, tapi ego harus menang. Di rumah tangga pun begitu. Siapa yang perlu kau berdoa, perlu kau. Ketika kita mendewakan, merajai, bahwa sini kurang sama, buat ini kurang sama, mana tuh malaikat. Ketika kita tidak dapat apresiasi, tidak dapat terima kasih, tidak dapat pujian dari sesuatu yang sudah kita curahkan dengan segenap hati, kita kecewa. Enggak lagi lah, enggak lah. Ada batas kesabaran. Batas kesabaran kita ada, tetapi kesabaran Tuhan yang masih memberi kita nafas ini masih tanggung jawab. Tetap mengasihi walaupun sesuatu tidak menguntungkanku. Ini susah, apalagi anak mama. Seperti apa? Di provokasi ini dapat apa? Terus kalau dibuatin sama dia, enak malu ya. Ini tantangan. Tantangannya apa? Our brain, our mind. Seringkali menjadi Tuhan atas diri kita. Dan kita tidak bisa menjinakkannya. Tetap mengasihi walau tidak diapresiasi. Karena apa? Kasih itu cerita tentang memberi, tentang berkorban. Lilin di dalam gelap. Dia harus meleleh, Bapak Ibu Saudara. Orang yang ingin menjadi terang, dia harus meleleh. Anda tahu meleleh? Berarti ada bagian dari dirimu yang harus burn. Ada sesuatu yang ada padamu harus di-share. Walau itu tidak ada feedback. Lilin di dalam gelap, dia harus meleleh untuk menyinari sekelilingnya. Itulah kasih agape. Gak enak, memang benar. Tapi gak ada pilihan berganda untuk kita. Tidak ada pilihan. Dan kalau kita mampu, bukan karena kuat hebat kita. Saya sama sekali cinta Laura. Saya tonton dia di TikTok, saya tonton dia di ID, dia bilang begini. Lebih bagus ku cari baju diskon 75% daripada beli sesuatu di butik harganya 30 juta. Aku merasa bersalah. Saya tergelitik sekali dengan kalimatnya. Saya merasa bersalah memakai tas harga 30 juta, sementara satu tas ini bisa sekolah 20 orang. Rasanya nggak nyaman, aku nggak bisa tidur. Kristus ada di dalam dirinya dan dia merasa. Dia bisa menguras. Dia bagaikan lilin yang bisa melelehkan. Dilelehkan apa? Egonya. Dilelehkan apa? Seleranya. Sebenarnya dia suka sekali. Dia ingin sekali. Tetapi demi kasih dan menghadirkan Kristus, harus meleleh. Ketika kita sanggup melakukan itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, karena Tuhan sudah lebih dulu sampaikan kepada kita. Lalu yang sampai ini sama ya, sedikitlah kita bisa bagikan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukannya untuk orang yang kita kenal, orang yang tidak kita kenal, siapapun dimanapun, kita melakukannya untuk siapa? Tuhan. Seperti Mother Teresa katakan, aku melihat Kristus di wajahnya. Dan kau melakukan
ingatlah Yesus yang mati. Kalau kita tak ada lagi kalkulator yang pintar itu di sini. Tolong Pak Ram. Walaupun kita tidak tahu lagunya, diikuti saja mana. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata memandang wilayah di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku siapa yang memberikan nama saudara ini? Siapa yang memberikan nama saudara dan ada Kristus di sana? Ada Kristus yang menunggu kami. Ada Kristus yang menguji kami. Dan kami melihat Kristus di wajah sesama kami manusia. Gerakanlah kami memandang sesama kami, mengasihi. Terima kasih Tuhan. Puji Engkau Bapa yang masih di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.